Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu. Berpikir saja tidak cukup, kita harus memberikan hati pada Tuhan. Selamat mendengarkan. Katekismus mengatakan hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu, seperti apa isi hati kita? Jadi kalau isi hati kita isinya cuma kurang, maka orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Betul atau tidak? Ya. Kalau isi hatinya kurang ini kurang itu, maka dia selalu menuntut minta. Tetapi kalau orang yang hatinya penuh rasa syukur, ia akan mudah memberikan. Saya jamin, orang-orang yang bisa pelayanan adalah orang-orang yang punya rasa syukur. Karena kalau yang nggak punya rasa syukur, dia selalu mengatakan, aduh Romo maaf, nggak punya waktu Romo, masih sibuk Romo, masih ngurus anak, udah ngurus anak, ngurus suami. Wes, rawana waktu nih, entek. Yo, yang rawana waktu, duitnya wae, apa nek kuwi Romo? Nah, itu. Apa yang saya mau katakan? Orang memberi itu harus keluar dari rasa syukur kepada Tuhan. Dan salah, saya ingat seorang spiritualis yang baik banget. Orang itu bisa bersyukur karena sesuatu yang baik dalam hidup dia. Betul atau tidak? Benar? Kok nggak ngomong semuanya sih? Bapak Ibu lapar? Sama. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, kita mudah bersyukur. Benar atau tidak? Kalau udah bersyukur, hati kita bersuka cita. Benar atau tidak? Betul? Maaf, itu biasa saja. Itu biasa saja. Seorang spiritualis yang sangat sederhana, dia mengatakan apa? Orang harus bersyukur dulu, baru akan sukacita hatinya, dan yang hal baik akan muncul dalam hidup dia. Karena kalau dibalik saya bersyukur karena hal yang baik, nunggu hal yang baiknya lama. Betul atau tidak? Jadi kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bersyukur dahulu, baru hati kita bersukacita, dan barulah hal yang baik akan muncul di dalam hidup kita. Saya tadi sampai sini ya. Baik. Saya teringat karena kita sedang berbicara tentang apa isi hati kita. Karena isi hati kita ini akan menentukan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai isi hati kita adalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Maka kenapa? Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau orang isi hatinya cuma penderitaan, masa lalu, atau hal-hal yang menyenangkan saja, sukses, materi, nikmat, maka ini akan menjadi sentral dalam hidup dia. Bapak Ibu, orang pun bisa jadi terkurung dalam masa lalu kepahitan. Jadi kuncinya apa? Menerima. Di saat Anda berontak, Anda makin menderita. Jadi perhatikan isi hati kita apa? Kalau isi hati kita penuh dengan ketidakpuasan, maka kita kalau berdoa selalu akan menuntut minta pada Tuhan, menggedor terus. Lupa untuk berterima kasih. Karena apa? Selalu merasa masih kurang. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan lihat Bapak itu, karena isi hati inilah, maka ada doa yang salah. Bukan menurut saya. Penulis kitab suci yang bernama Yakobus mengatakan begini.
Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena salah kamu berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita salah berdoa kalau mendasarkan doa kita dari hati yang penuh dengan kekurangan. Jadi kalau hati ini penuh kekurangan, maka apa yang akan terjadi? Kita hanya mendesak, mendobrak, meminta Allah terus-menerus. Ini doa yang dikatakan salah. Saya hidup jadi saya itu sebelum tahbisan, saya bertugas di rumah retret Bapak Ibu. Tidak lama-lama, 25 tahun. 25 tahun saya di rumah retret dan saya tinggal di biara. Di biara itu 10 pastor. Di Pratista. Dan dari 10 pastor itu tidak ada yang cocok dengan saya. Ingat, kita tinggal di biara beda dengan perkawinan. Kalau perkawinan kan Anda mau, ya atau tidak? Saya mau dengan kamu. Di biara tidak bisa, saya mau dengan ini, dan pimpinan selalu berkata, kamu dengan mana? Ini, ya sudah, kamu tidak dengan ini, dengan sana. Kurang ajar memang pimpinan kita ini. Seperti saya ditanya, setelah selesai saya menenangkan diri di Itali. Kamu mau kemana? Ke Bandung atau ke Medan? Saya mau ke Bandung. Bagus, kalau begitu kamu ke Medan. Lalu saya ngomong, tahu gitu saya ngomong ke Medan. Ya sudah, tetap ke Medan kalau begitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatur Tuhan. Itu kurang ajar sih Ibu itu. Jangan pernah mengatur Tuhan. Dan Ibu itu berkata, saya tidak pernah berdoa. Itu lebih kacau lagi saudara-saudara. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak bisa kita perhatikan. Kenapa kita selalu meminta hal-hal yang kecil saja, padahal begitu banyak hal yang besar yang patut kita syukuri. Hati-hati dengan doa yang salah. Maka Bapak dari Ibu, Tuhan itu jauh daripada orang fasik dalam kitab Amsal. Tetapi doa orang benar didengarkan Tuhan. Maka bagaimana supaya doa kita didengarkan Tuhan? Harus jadi orang benar dulu. Karena Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang fasik. Harus jadi orang benar. Saya tidak akan mengatakan bagaimana orang benar itu, tidak. Saya hanya mau mengajak Anda untuk merenungkan 3 kutipan kitab suci ini. Surat pertama Yohanes mengatakan Allah itu adalah. Tolong, ini selalu menjadi kunci saya. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah bisa tidak mengasihi kita. Betul? Tuh. Contoh misalnya, maaf. Nggak menyindir. Misal namanya juga misal. Jadi jangan tersinggung. Paling-paling tersinggung juga gak apa-apa. Silahkan tersinggung. Paling-paling saya gak diundang lagi. Syukur kepada Allah. Misal, tadi kolekte. Ini hanya ngasih 10.000. Ini 100.000. Pulang saya memberi berkat. Apakah pulang ke rumah yang 100.000 ini akan lebih diberkati daripada yang 10.000? Ya, yang 10.000 langsung jawab. Manusia yang tidak tahu diri, saudara-saudara. Betul. Tidak. Kenapa? Tuhan adalah kasih. Apakah Anda tertidur di gereja? Tidak mendengarkan khotbah pastor atau pas misa ngelamun.
Apakah berkat penutup itu tidak akan tercurah pada Anda? Tercurah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tetapi pertanyaannya, betul berkat yang sama diberikan. Betul. Tetapi efek bagi kehidupan orang itu berbeda. Mengerti maksud saya? Yang 100.000 ini sukacita yang memberikan. 10.000 ngopong 10.000 cukup. Bayangke 10.000 kali sakmene yo akeh to yo. Akeh cukup sakmene gitu. Dan yang 100.000 ini penuh sukacita. Ini untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Saya kasih. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Dan yang di sini pulang saudara-saudara. Juga dengan sukacita. Jadi apa yang terjadi? Berkat sama diberikan, tetapi efek dari berkat itu tergantung dari hati orang itu. Maka jangan pernah lupa, selalulah di saat Anda mengalami apapun, ingat Allah adalah kasih.